Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Yang kami hormati dan kami banggakan para pimpinan di lingkungan STIK PTIK, bapak-bapak, ibu-ibu, para mahasiswa yang kami hormati. Mari sama-sama kita menyampaikan puji dan syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukrulillah. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah melaksanakan aktivitas, terutama hari ini kita bisa memulai kegiatan dengan mendekatkan diri kepada Allah di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu semua yang kami hormati, pada pertemuan pagi hari ini kuliah duha kita akan membahas tentang konsep muraqabah. Apa itu muraqabah? Muraqabah itu berasal dari kata raqaba yuraqibu muraqabatan. Secara bahasa mempunyai arti pengawasan. Itu sebabnya dari kata ini muncul kata raqib. Siapa raqib? Raqib adalah salah satu malaikat yang wajib kita ketahui. Jadi ada malaikat Jibril, Mikail, siapa lagi? Israfil, Munkar, Nakir, Atib, Raqib, ya. Malik Ridwan. Itu harus kita hafal itu. Nah, salah satu malaikat namanya Raqib. Kenapa disebut dengan malaikat Raqib? Karena tugas pokoknya adalah melakukan pengawasan, mencatat amal-amal kita, baik yang jelek maupun yang buruk, baik yang buruk, jelek maupun yang baik. Nah, secara istilah adalah muraqabah itu bahwa seseorang hamba dalam hidupnya ini selalu merasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini merasa dalam pengawasan Allah. Ada satu literatur tentang ilmu tasawuf ketika menjelaskan konsep muraqabah ini diawali dengan cerita. Kitabnya namanya Risalah Qusyairiyah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qusyairi. Beliau bercerita, wa kana Ibnu Umar, dulu anaknya sahabat Umar fi safarin, melakukan perjalanan. Dalam perjalanannya ro'a hulaman yar'a ghanaman, melihat anak sedang mengembala kambing. Kalau bahasa Jawa bocah angon.
Bocah Angon itu apa itu? Ya bocah Angon, pengembala kambing. Begitu Ibnu Umar melihat ada bocah Angon, pengembala kambing, kambingnya banyak, dia tanya sama bocah itu, hal tabi'u min hadzal ghanam wahidah, apakah engkau bisa menjual kepada saya satu kambing saja? Kambingmu kan banyak, boleh enggak saya beli satu? Apa kata sang bocah tadi? Dia jawab tegas, hadhihi laisat li, kambing ini bukan milik saya. Jadi saya hanya punya hak untuk mengembala, dikasih tugas untuk ya ngasih makan, tapi saya tidak punya hak untuk menjual. Wah, kata Ibnu Umar, ini bocah bagus, coba saya tes lagi. Kulli sahibiha, katakanlah kepada pemiliknya nanti, inna dzi'ba qad akhadha wahidah, sesungguhnya satu dari sekian kambing sudah diterkam serigala. Coba dikasih jalan, udah tenang aja. Nanti kalau kamu ditanya kepada pemiliknya, kamu tinggal ngomong satu kambing itu diterkam serigala, aman. Apa jawaban sang bocah? Sang bocah tadi mengagetkan jawabannya, bapak-bapak, ibu-ibu. Sang bocah Angon tadi menjawab dengan tegas, fa ainallah, kalau begitu di mana Allah? Mungkin tidak ada yang melihat. Kalau kita kuliah, sekolah, ketika kita nyontek, mungkin tidak ada yang melihat, aman saja. Tapi kata sang bocah tadi, fa ainallah, di mana Allah? Artinya apa? Allah senantiasa melihat kita, bahwa segala apa yang kita lakukan itu tidak pernah lepas dari pengawasan Allah. Nah, orang yang merasa hidupnya itu dalam pengawasan Allah, itulah disebut dengan konsep muraqabah, pengawasan. Kalau bahasa kantor apa? Inspektorat. Jadi kita ini merasa diawasi oleh inspektur. Ya. Enggak boleh sembarangan. Kalau ada pengawas, inspektor datang, itu orang kantor pasti serius, bekerja yang terbaik. Sama dengan kita, kalau kita belajar kok sedang diawasi ini, atasan kita mengawasi kita, apa yang kita lakukan? Kita belajar serius, kita bekerja serius. Itu sebabnya konsep muraqabah tadi mempunyai bahasa lain atau istilah lain, yaitu konsep al-ihsan. Apa itu al-ihsan? Al-ihsan kalau dalam hadis dijelaskan, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang disebut ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu, seandainya engkau tidak melihat Allah, fa innahu yaraka, yakinlah Allah melihat kita semua. Jangankan Allah ya, kita ini kalau sedang di kantor, lagi sedang melakukan pekerjaan, di depan kita ada atasan kita, kira-kira serius nggak? Ada nggak yang main game? Insya Allah nggak ada, itu semua nggak berani boro-boro main game.
ngelamun atau ngobrol dengan kawan aja nggak berani. Karena apa? Di depan ada atasan kita. Oke, katakanlah atasan kita nggak ada di kantor, tapi yakinlah bahwa atasan kita ini selalu ngintip-ngintip kita. Ada orang yang disuruh untuk mengawasi kita. Oh, ada orangnya atasan. Kita akan tetap bekerja semaksimal mungkin. Itu yang disebut dengan konsep ihsan. Fa illam takun tarahu, seandainya engkau tidak melihat Allah, fa innahu yaraka, yakinlah Allah selalu melihat kita. Jadi kita mau berbuat baik, berbuat jelek, selalu dalam pengawasan Allah. Itu yang disebut dengan kalimat muraqabah atau kalimat ihsan. Kalau begitu kalimat ihsan itu kita artikan dengan bahasa kita adalah kebaikan di atas rata-rata. Jadi polisi harus punya cita-cita, keinginan kuat untuk selalu berbuat yang baik di atas rata-rata. Secara konseptual, pekerjaan polisi sudah masuk dalam kategori baik di atas rata-rata. Artinya baik di atas rata-rata ini, contoh ya, kalau sholat yang 5 waktu itu biasa-biasa itu baik, tapi baiknya standar. Kalau kita bisa nambahi sholat sunnah, itu berarti sholat kita di atas rata-rata. Kalau kita bekerja secara standar, sudah ada SOP-nya, mengikuti SOP, itu masih biasa-biasa saja. Tapi kalau kita bisa meluangkan waktunya untuk lebih dari itu, ya, walaupun itu mungkin bukan jam kerja kita, tapi kita lakukan itu namanya kita bekerja secara baik, tidak sembarang baik, baiknya di atas rata-rata. Nah, kata ihsan itu dalam Al-Quran misalnya digunakan dalam Al-Quran pertama, wabil walidaini ihsana. Wabil walidaini, kepada kedua orang tua kita ini harus berbuat baik, tidak sembarang baik, tapi harus di atas rata-rata. Kenapa? Karena orang tua yang membesarkan kita, yang mendidik kita, yang mengasuh kita. Anda bisa kuliah di STIK, PTIK, jadi polisi, jadi perwira, insya Allah semuanya akan berhasil atas jasa siapa itu semua? Orang tua. Mungkin di antara kita ada orang tua yang biasa-biasa saja, yang di kampung, yang pekerjaannya ya mungkin pas-pas saja untuk ngurusi kita. Beliau berusaha maksimal, pingin punya anak yang hebat, ya. Itu sebabnya Al-Quran memerintahkan kepada kita, kalian harus berbuat baik kepada orang tua kalian, tidak sembarang baik, tapi baiknya harus di atas rata-rata. Enggak boleh ngasih sesuatu disamakan dengan teman, tetangga. Kepada orang tua harus yang terbaik.
yang menempati posisi sama dengan orang tua adalah guru-guru kita, pengajar kita. Itu sama posisinya dengan orang tua kita. Maka kita wajib hukumnya ta'zim, hormat. Walaupun bisa jadi suatu saat Anda akan lebih hebat daripada gurunya, tapi tetap guru, harus kita berlakukan yang terbaik. Nah, para hadirin yang dimuliakan Allah, kesimpulannya adalah seseorang yang merasa dalam hidupnya itu dalam pengawasan Allah, pertama, mereka akan selalu berbuat yang terbaik. Yang nomor dua, mereka selalu hati-hati, tidak sembrono, tidak gegabah. Ketika akan melakukan sesuatu, akan dipikirkan resiko ya di belakangnya, tidak sembarangan, apalagi dihadapkan persoalan yang besar. Maka ada konsep ya, kita harus melakukan pencegahan. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Ini kaidah hukum. Dalam kaidah hukum fikih ada istilah darul mafasid, mencegah mafsadah, mencegah kerusakan, mencegah sesuatu yang negatif. Itu muqaddamun, harus didahulukan ala jalbil masoleh, ketimbang mendapatkan kebajikan. Kan seringkali kita dihadapkan problem kehidupan ini. Apa yang harus kita pilih, apa yang harus kita lakukan. Sebagai seorang polisi pasti akan dihadapkan dua persoalan. Semuanya ya, kita agak sulit untuk mengambil sebuah keputusan. Maka teori hukum Islam mengatakan, ketika kita dihadapkan dua perkara, yang harus kita ambil pilihannya adalah pertama, darul mafasid dulu, mencegah kemafsadatan dulu, mencegah kerusakan, mencegah bahaya, ketimbang ala jalbil masoleh, ketimbang mengambil sebuah kemaslahatan. Mengambil kemaslahatan itu penting, tapi kalau satu sisi mendatangkan kerusakan, maka mencegah kerusakan itu harus kita dahulukan. Itulah orang yang selalu berpikir mendahulukan skala prioritas. Jadi kita dalam menganalisis sebuah masalah harus belajar bagaimana cara mengambil skala prioritas. Mana yang lebih penting kita dahulukan, yang penting atau yang kurang penting atau yang tidak penting. Ini cara-cara seorang pemimpin dalam rangka mengambil sebuah keputusan. Kadang-kadang kita dalam keadaan kesulitan, apa yang harus kita ambil? Maka inilah petunjuk-petunjuk hidup. Insya Allah kalau kita dalam pengawasan Allah, Allah pun akan senantiasa melindungi kita. Mari kita sempurnakan acara pagi hari ini dengan membaca doa. Kita awali dengan bacaan suratul Fatihah. Kita doakan orang tua kita, terutama yang sudah meninggal dunia, yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya, amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.